Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Yeni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri lagi di saat ini. Kami mohon Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat berpikir dan bertindak dengan bijaksana. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, agar kami kuat dan penuh semangat sukacita menjalani setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kitab Perjanjian Lama Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan judul pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadap kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti yang telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan
kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikian jauh pembacaan Alkitab, saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan. Tema perenungan saat ini, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dalam hidup ini mungkin kita pernah menemui jalan buntu, langkah kaki kita seakan terhenti atau kandas di tengah jalan, dan berputus asa untuk mencapai tujuan hidup. Baik itu dalam studi, dalam pekerjaan dan usaha, maupun ketika kita memperjuangkan cita-cita dan masa depan. Ketekunan adalah kunci melewati rintangan dan hambatan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan hambatan, ketekunan adalah cara terbaik sebab ketekunan adalah bagian dari iman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar dari pribadi Yosua yang berusaha tetap konsisten dengan keputusannya dalam bertekun mengasihi Tuhan. Saat Tuhan Allah memanggil Yosua untuk menjadi pemimpin Israel di usianya yang ke-80 tahun sampai di usia ke-110 tahun, ia membuktikan untuk tetap memegang janji firman Tuhan, baik di hadapan umat dan di hadapan Allah. Bagaimana ia menunjukkan ketekunannya dalam mengasihi Tuhan Allah. Dan di usia yang telah tua dan lanjut umur, Yosua memanggil seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan menyampaikan pesan, nasihat atau pidato perpisahannya. Kisah ini mengingatkan kita akan kebiasaan orang tua yang akan meninggal dunia. Biasanya mereka merindukan orang-orang terdekatnya untuk dapat berkumpul supaya ia dapat memberikan wejangan-wejangan terakhir. Demikianlah Yosua mengumpulkan segenap bangsa Israel dan dia memberikan nasihat yang terakhir dengan satu maksud, untuk mewariskan nilai-nilai yang sangat penting yang selama ini telah menuntun bangsa Israel mengalami keberhasilan, kemenangan, keamanan, dan kemakmuran. Yosua sadar bahwa tidak lama lagi ia akan memasuki dunia fana, dan ia harus menyampaikan hal penting ini sebelum semuanya terlambat, bahwa bangsa Israel harus menginsyafi atau insyaf dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka, dengan mengingat, menyadari tentang bagaimana karya kebaikan Tuhan itu telah dinyatakan. Dengan perkataan ini Yosua hendak membuka mata iman bangsa Israel untuk menyampaikan kesaksian yang telah mereka alami dan mereka nikmati selama ini. Dalam amanatnya Yosua meninjau kembali karya-karya hebat, besar, dan ajaib yang telah dilakukan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, serta Yosua menyampaikan janji-janji Allah untuk masa depan ketika mereka hidup benar-benar berpaut hanya kepada Tuhan. Mulai dari bagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka di masa lampau, bagaimana bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir, mereka tidak memiliki tanah, mereka mengembara di padang gurun dalam pimpinan tiang awan dan tiang api. Dalam setiap kejadian, Allah sendiri yang berperang untuk Israel, sehingga tanah yang dijanjikan itu pada akhirnya menjadi milik mereka. Bila bukan Tuhan sendiri yang berperang di depan mereka, bagaimana mungkin satu orang Israel dapat mengejar 1.000 orang kafir? Di ayat 10. Penaklukan kota Ai dalam pasal 7 sampai pasal 8 juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel dua hal penting yang harus terus mereka pegang sebagai umat Tuhan. Yang pertama, bahwa mereka perlu mengingat
bahwa keberhasilan mereka adalah semata-mata karena campur tangan Tuhan yang berperang bagi mereka. Sehingga semua kekayaan dan milik pusaka yang mereka miliki adalah berkat dari Tuhan. Dan hal yang kedua yang disampaikan Yosua adalah bahwa mereka perlu terus berpaut dan bersandar pada Tuhan dengan jalan memegang perintah-perintah Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan menuntut ketekunan bangsa Israel dalam melakukannya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perikop yang kita baca ini ada beberapa hal penting untuk kita perhatikan bagaimana seharusnya kita bertekun mengasihi Tuhan. Yang pertama, memelihara perintah Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kata-kata ini adalah kata yang sama persis diterima oleh Yosua saat Tuhan berbicara mengenai panggilannya. Hal ini dimaksudkan supaya kehidupan semua umat Tuhan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan mudah terjebak dengan berbagai tawaran duniawi sehingga membuat terjerumus dalam dosa. Dan demikian pun kita diingatkan, jangan kita menyimpang dari jalan Tuhan hanya untuk memperoleh kekayaan, keuntungan, jabatan, kesenangan, dan kenikmatan hidup. Menyimpang dari ketetapan dan perintah Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan dan nafsu duniawi yang hanya sementara. Sebaliknya Yosua mengingatkan agar tetap konsisten memelihara perintah Tuhan. Yosua berkata demikian karena dia tahu akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi sebagai orang beriman. Tetapi bila kita tetap hidup dalam firman Tuhan, maka sehebat apapun tantangan yang akan dihadapi, godaan dan cobaan tidak akan bisa menggoyahkan keputusan untuk bertekun mengasihi Tuhan. Allah menghendaki kita untuk senantiasa memelihara perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita yang akan memimpin kita untuk bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman-Nya. Dengan demikian Allah berjanji bahwa perjalanan hidup kita dapat berhasil dan kita pun akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Jangan bergaul dengan bangsa-bangsa kafir. Artinya jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan beribadah atau sujud menyembah kepada dewa-dewa mereka. Jangan kawin dengan bangsa-bangsa kafir, sebab godaan-godaan itu selalu ada dan mengancam atau merusak iman kepada Tuhan. Keberadaan mereka diumpamakan seperti perangkap yang akan menjerat, bahkan seperti cambuk yang akan melukai lambung, seperti duri yang akan menyakiti mata. Dan itu terjadi sampai mereka menjadi binasa. Kita harus bijaksana dalam bergaul. Usahakanlah kita bergaul dengan satu iman, satu roh, agar kita tidak jatuh dalam kefasikan. 1 Korintus 15 ayat 33 juga berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sebaik-baiknya orang kalau dia bergaul dengan orang yang buruk, suatu saat dia akan menjadi orang yang sama dengan siapa dia bergaul. Karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu bijak dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Dan kita pun harus benar-benar dapat dengan bijaksana bagaimana kita bersikap di dalam pergaulan kita setiap hari. Hal yang kedua, kita harus berpaut kepada Tuhan. Berpaut berarti terikat erat-erat kepada Allah. Yang kedua, berpaut kepada Tuhan. Berpaut berarti terikat erat-erat kepada Allah. Hidup bergaul kepada Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gambaran mengenai kehidupan yang berpaut ini diumpamakan Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Seringkali kita juga diuji dengan berbagai pergumulan dan kesulitan, atau mungkin kita berada pada titik terendah dalam hidup. Sesungguhnya kita tidak pernah lepas dari badai kehidupan yang selalu datang menerjang. Seperti pohon yang kuat, karena memiliki akar yang dalam pasti tidak mudah roboh dan tumbang. Kita pun sebagai orang percaya, ketika kita memiliki iman yang kokoh, ketika kita memiliki iman yang kuat, pasti kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Jika Tuhan tidak mengizinkan awan gelap dan badai menerpa kita, bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang kuat? Seringkali kemalangan, penderitaan, dan pergumulan diizinkan Tuhan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin berpaut hanya kepada Tuhan, semakin bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga kita pun semakin kuat dalam iman kepada Tuhan. Sebagaimana kemenangan dan keberhasilan dinyatakan Tuhan bagi umat Israel yang berpaut kepadanya, maka itulah juga jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya dan berpaut kepada Tuhan, bahwa kemenangan demi kemenangan, keberhasilan akan Tuhan nyatakan juga bagi kita, karena tidak ada kemenangan tanpa campur tangan Tuhan. Yang ketiga, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua berkata dalam ayat 11, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kata demi nyawamu mengandung arti sebagaimana kita menilai nyawa kita sebagai hal yang sangat penting, yang sangat berharga untuk kita jaga supaya kita tetap hidup, maka kita harus bertekun dalam mengasihi Tuhan Allah. Ulangan 6 ayat 5 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya Tuhan menghendaki seluruh totalitas hidup kita untuk dapat kita persembahkan dan kita berikan untuk mengasihi Tuhan. Tapi jika sebaliknya bangsa Israel menjauh dari Tuhan, maka sejatinya hukuman pun akan datang sampai semuanya habis binasa. Ayat 12 sampai ayat 13. Karena itu saudara-saudara, ketika kita bertekun mengasihi Tuhan, artinya dalam kondisi keadaan apapun, berbagai musim kehidupan yang silih berganti datang menghampiri, pahit manis kehidupan, gagal sukses, atau sehat sakit, tetaplah kita bertekun dalam iman dan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Bertekun mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Sebagai orang muda, sebagai orang tua, ketika kita dalam kondisi baik maupun menghadapi tantangan yang berat sekalipun, Allah menghendaki anak-anaknya untuk dapat bertekun mengasihi Dia. Memang tidaklah mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berpaut dan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Yosua, di masa tuanya yang sebentar lagi akan menempuh jalan segala yang fana, maka kita pun sebagai orang tua bertanggung jawab untuk menceritakan, untuk menyaksikan tentang segala kebaikan Allah. Sebab tidak satupun yang dijanjikan oleh Tuhan yang tidak dipenuhi. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Semuanya pasti digenapi asalkan kita tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebagai orang tua bertanggung jawab untuk terus mengajarkan, menasehati, memberi teladan bagi anak-anak cucu-cucu untuk hidup bertekun mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berpaut dan berpegang pada perintah Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran, karena hidup di luar Tuhan adalah sia-sia. Tidak ada cara lain untuk bisa meresponi anugerah penyertaan Tuhan selain kembali kepada bertekun mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita akan memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan pernah melupakan apalagi meninggalkan Tuhan. Karena itu dibutuhkan komitmen untuk terus bertekun mengasihi Tuhan. Allah telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita.
Kebaikannya tidak dapat diukur dengan hal apapun di dunia ini. Dia yang memberkati kehidupan kita. Dia yang memberkati keluarga kita, usaha dan kerja kita. Maka marilah kita selalu bertekun mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.